Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Oh iya, tahukah kalian tentang pencemaran lingkungan? Pernahkah kalian mendengar tentang pencemaran lingkungan? Pastinya pernah kan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah menjumpai fenomena pencemaran lingkungan di sekitar rumah kalian? Sekarang kita simak gambar berikut ini ya. Pernahkah kalian menjumpai secara nyata fenomena-fenomena di bawah ini? Di situ terdapat gambar tentang sampah rumah tangga dan juga pencemaran air akibat aktivitas manusia. Pernahkah kalian melihatnya? Tentu saja pernah. Karena kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Apa sajakah pencemaran lingkungan dan bagaimana pencemaran lingkungan itu terjadi? Mari kita simak slide berikut ini. Nah, dari gambar tadi itu ada yang tahu nggak? Kira-kira apa yang dimaksud dari pencemaran lingkungan? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, jadi pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan lingkungan hidup itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, adik-adik bisa simak gambar yang ada berikut ini ya. Di situ ada gambar pencemaran air dan juga pencemaran udara. Terlihat di situ bahwa di dalam badan air terdapat sampah-sampah yang menumpuk. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Nah, ada juga gambar tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu akan menyebabkan polusi udara dan akan merusak kualitas lingkungan hidup. Nah, menurut kalian, apakah pencemaran lingkungan itu dapat disebabkan oleh aktivitas manusia? Menurut kalian, apakah manusia itu dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan? Kira-kira apa ya penyebab yang dapat mempengaruhinya itu? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi penyebabnya itu ada dua. Yang pertama, yaitu diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri. Dan yang kedua, ada faktor alam. Aktivitas manusia seperti apa ya yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan itu? Ada yang tahu nggak? Contohnya seperti apa? Ya, jadi seperti contohnya itu asap kendaraan bermotor yang dilakukan oleh manusia. Dan yang kedua ada limbah pabrik dan juga ada limbah-limbah industri lainnya. Nah, kalau untuk faktor alam biasanya disebabkan oleh apa? Ya, faktor alam itu disebabkan karena erupsi gunung membawa debu-debu vulkanik yang akan menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam pencemaran lingkungan. Kira-kira ada apa aja ya pencemaran lingkungan itu? Nah, untuk pencemaran lingkungan, ada yang tahu nggak ada berapa macamnya? Iya, betul sekali, yaitu ada 3. Ada yang tahu apa saja ini? Ya, yang pertama pencemaran air. Dan yang kedua ada pencemaran udara. Dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Sebelum kita membahas tentang pencemaran air, mari kita simak video berikut ini dulu ya. Nah, dari video tadi ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dari pencemaran air? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih pencemaran air itu?
Ya, jadi pencemaran air itu merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam badan air. Akibatnya, kualitas air itu akan turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan air itu tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dapat kita ketahui bahwa indikator air bersih itu ada 4, yaitu yang pertama, air yang tidak berbau, air yang tidak berwarna, air yang tidak berasa, dan juga ada air yang tidak mengandung mikroorganisme. Jika dari keempat indikator ini tidak terpenuhi, maka akan terjadilah sebuah pencemaran air itu. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan pencemaran air itu terjadi? Ya, jadi faktor pencemaran air itu ada 3. Yang pertama, ada pencemaran air itu yang dapat diakibatkan oleh limbah rumah tangga. Yang kedua ada limbah industri, dan yang ketiga diakibatkan oleh limbah pertanian. Di mana untuk limbah rumah tangga ini pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Limbah rumah tangga ini merupakan sisa-sisa sampah kemasan yang dihasilkan oleh rumah tangga. Ya, yang kedua ada limbah industri. Limbah industri itu merupakan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri yang dibuang ke badan air dan akan membahayakan kualitas lingkungan air. Dan yang ketiga yaitu limbah pertanian, di mana limbah pertanian ini tuh dapat berupa sisa-sisa pupuk yang dibuang ke perairan sehingga mengakibatkan fenomena eutrofikasi, di mana eutrofikasi itu merupakan penutupan permukaan perairan oleh alga. Nah, kira-kira dari video tadi itu termasuk ke dalam limbah apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, itu tadi termasuk pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga. Karena sudah terlihat bahwa pada sungai tersebut banyak sampah-sampah kemasan yang dihasilkan dari rumah tangga. Seperti sampah-sampah kemasan, yaitu seperti sampah-sampah dari deterjen, kemasan bungkus makanan, seperti itu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak dampak dari pencemaran air itu apa? Ya, dampak dari pencemaran air itu yang pertama dapat menurunkan kualitas lingkungan, di mana pembuangan bahan tercemar itu secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dan dampak yang kedua, ada yang tahu nggak nih? Dampak yang ketiga yaitu gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini sangat penting loh buat kita. Nah, di mana air limbah yang tidak dikelola dengan baik itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga ada pemekatan hayati, dan yang keempat mengganggu pemandangan, dan yang kelima ada mempercepat proses kerusakan benda. Di mana untuk mengganggu pemandangan itu air limbah itu yang mengandung polutan itu yang tidak dapat mengganggu kesehatan dan ekosistem, akan tetapi mengganggu pemandangan kita juga. Meskipun air yang tercemar itu tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu, tetapi mengganggu pemandangan di mata kita. Hal itu tentu sangat mengganggu kenyamanan bagi kehidupan manusia. Dan dampak yang terakhir itu mempercepat proses kerusakan benda, di mana sebagian air limbah itu mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini tuh dapat mempercepat proses pekaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah itu harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita menanggulangi pencemaran air ini? Ada yang tahu nggak bagaimana caranya? Ya, jadi cara menanggulangi pencemaran air ini ada 3 cara.
Cara yang pertama yaitu pembuatan kolam stabilitas. Ada yang tahu nggak ini? Bagaimana cara pembuatan kolam stabilitas ini? Ya, jadi dalam kolam stabilitas, air limbah itu diolah secara alami untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah itu dialirkan ke sungai, supaya air-air tersebut itu tidak mencemari lingkungan hidup kita. Dan cara yang kedua yaitu dengan IPAL. IPAL itu merupakan instalasi pengolahan air limbah, di mana pengolahan air ini tuh dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama ada primary treatment atau pengolahan pertama, ada pengolahan kedua, dan juga ada pengolahan ketiga atau pengolahan lanjutan. Di mana pengolahan pertama ini untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan juga bak sedimentasi. Pengolahan kedua itu merupakan untuk menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan pengolahan yang terakhir yaitu pengolahan ketiga atau pengolahan lanjutan ini tuh dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya pada nitrat dan juga fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Dan yang ketiga ini ada pengolahan ekskreta, di mana pengolahan ekskreta ini tuh dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban yang ada di sekitar tempat tinggal dan dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Oke, karena pembelajaran kali ini telah selesai, mari bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.